Shalom Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama melihat satu bagian firman Tuhan yang terdapat dalam Yohanes 21 ayat 12 sampai ayat yang ke-13 yang berbunyi demikian. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Bapak Ibu Saudara, seorang penulis dan ilmuwan dari Belanda yang dikenal dengan karyanya di bidang produksi pangan pernah berkata seperti ini, saya terjemahkan secara bebas. Pada akhirnya, dalam tradisi kita, makanan adalah sesuatu yang suci. Makanan tidak hanya tentang nutrisi maupun kalori, makanan adalah tentang berbagi, tentang kejujuran, tentang identitas. Kalimat ini menarik karena makan itu tidak hanya sebatas kegiatan untuk memenuhi kebutuhan jasmani kita sehari-hari, tetapi ada yang lebih daripada itu. Ketika kita makan bersama dengan orang lain, percakapan terjadi, hubungan dibangun, relasi dipererat. Kita berbagi kehidupan dengan orang lain. Semua itu dapat terjadi ketika kita makan. Kita mengambil bagian dalam sebuah persekutuan ketika kita makan bersama. Bapak Ibu Saudara, persekutuan di dalam makan bersama bukanlah sebuah hal yang baru di dalam kekristenan. Bahkan bisa dikatakan kekristenan tidak pernah terlepas dari makan bersama. Di dalam teks ini, Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya untuk ketiga kalinya, dan murid-murid baru saja semalaman berusaha menangkap ikan tanpa hasil. Mereka baru bisa menangkap ikan yang sangat banyak setelah Yesus menampakkan diri kepada mereka dan menyuruh mereka untuk menebarkan jala di sebelah kanan mereka. Dan menariknya ketika mereka akhirnya mengenali Yesus dan datang kepadanya, Yesus mengajak mereka untuk sarapan, untuk makan bersama-sama dengan Dia. Yesus tidak langsung mengutus murid-muridnya untuk pergi bekerja. Yesus tidak langsung memberikan sejumlah pekerjaan dan pelayanan yang perlu dilakukan oleh Petrus, Yohanes, ataupun murid-murid lainnya. Tetapi Yesus mengajak mereka untuk makan bersama, untuk bersekutu dengan Dia. Memang akan ada saatnya bagi mereka untuk pergi, untuk memberitakan Injil, untuk menjadi saksi Kristus di tengah dunia ini. Tetapi saat itu, yang Yesus lakukan adalah mengundang mereka untuk sarapan bersama dengan Dia. Yesus ingin pertama-tama murid-muridnya bersekutu dengannya, dan suatu hal ini juga yang sudah dilakukan Yesus berulang-ulang kali. Yesus membangun persekutuan, Ia membangun relasi yang dalam melalui makan bersama dengan murid-muridnya. Bapak Saudara, 2 hari lagi kita akan memperingati Hari Jumat Agung. Hari di mana kita memperingati kematian Kristus, hari di mana kita memperingati pengorbanan Kristus di kayu salib untuk kita. 2 hari lagi kita juga akan ikut ambil bagian makan roti dan minum anggur, yang merupakan lambang dari tubuh dan darah Kristus. Memang Tuhan mengutus kita untuk memberitakan Injil, untuk menjadi saksi Kristus. Tetapi Tuhan ingin kita juga pertama-tama bersekutu dengannya melalui makan semeja dengan Dia. Allah mengundang kita untuk mengambil bagian dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus sebelum kita mengerjakan apa yang Ia ingin kita kerjakan. Maka ketika kita mempersiapkan diri untuk ikut ambil bagian dalam perjamuan kudus, marilah kita mengingat satu hal, bahwa ketika kita mengambil bagian di dalamnya, kita pun sedang makan bersama-sama dengan orang percaya lainnya di dalam Kristus. Roti dan anggur yang kita makan dan minum bersama menjadi peringatan bahwa kita sedang berbagi di dalam kematian Kristus dan kita sedang membangun relasi yang dalam dengan sesama orang percaya sebagai murid-murid Kristus yang sudah diselamatkan. Maka biarlah hari-hari ini kita dapat mempersiapkan diri, mempersiapkan hati kita untuk menyambut Hari Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati kita semua.